pasar beli cabai. Cabai di pasar tinggal 3. Cita-cita harus tercapai agar hidup selalu bahagia. Shalom, sahabatku dalam iman. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, penuh rasa syukur, memuliakan Tuhan, dan tetap semangat. Mari kita mulai ibadah kita dengan sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini, pagi ini, kami dapat bangun tidur dengan sehat dan memulai aktivitas kami dengan penuh sukacita, penuh semangat untuk memuliakan Engkau dan melakukan yang terbaik dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, kami menikmati segala kasih setia-Mu dan memuliakan Engkau. Biarlah kebesaran-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Pimpinlah kami dimanapun kami berada Tuhan, dan biarlah keagungan-Mu saja yang selalu nyata dalam hidup kami. Bapa, kami akan belajar firman-Mu, biarlah firman yang Tuhan berikan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Hari Sabat sebagai ujian. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Kuduskanlah hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yeskel 20 ayat 20. Sahabat seiman, tetapi tak seorang pun dibiarkan menderita murka Allah sebelum kebenaran dinyatakan ke dalam pikiran dan hati nuraninya dan ditolaknya. Banyak yang tidak pernah mempunyai kesempatan mendengar kebenaran khusus zaman ini. Kewajiban hukum keempat belum pernah dibukakan di hadapan mereka dalam terang yang sesungguhnya. Dia yang dapat membaca setiap hati dan yang menguji setiap motif tidak akan membiarkan mereka yang rindu akan pengetahuan kebenaran tertipu mengenai masalah pertentangan ini. Perintah itu tidak dipaksakan secara membabi buta. Setiap orang harus mempunyai cukup terang untuk mengambil keputusan dengan baik. Hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan, karena itulah pokok kebenaran yang terutama dipertentangkan. Bila mana ujian terakhir dilakukan ke atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Sementara pemeliharaan hari Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah. Maka pemelihara Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Sementara satu golongan oleh menerima tanda penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi, menerima tanda binatang, maka yang satu golongan yang memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan ilahi, menerima meterai Allah. Sejauh ini, mereka yang menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga sering dianggap sebagai sekadar menakut-nakuti saja. Ramalan-ramalan mereka bahwa sikap tidak toleran terhadap agama akan berkuasa di Amerika Serikat, bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara hukum-hukum Allah, telah dinyatakan sebagai tidak beralasan dan tidak masuk akal. Telah dinyatakan dengan meyakinkan bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain daripada tetap seperti yang sudah, pembela kebebasan beragama. Tetapi sementara masalah pemaksaan pemeliharaan hari Minggu menghangat secara luas, peristiwa yang begitu lama diragukan dan tidak dipercayai tampaknya sedang mendekat. Dan pekabaran malaikat yang ketiga akan memberikan suatu pengaruh yang tidak bisa terjadi sebelumnya. Pada setiap generasi Allah telah mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur dosa, baik di luar maupun di dalam gereja. Tetapi orang-orang ingin perkara-perkara yang menyenangkan yang disampaikan kepada mereka, dan kebenaran yang murni dan yang tidak dipoles tidak berterima kepada mereka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 637 sampai
638. Saudaraku, sabat atau istirahat atau berhenti bekerja dalam bahasa Ibrani atau sabos dalam ucapan Askenazi adalah hari istirahat setiap Sabtu dalam Yudaisme. Hari Sabat dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam pada hari Sabtu. Perayaan ini dilakukan oleh banyak orang Yahudi dengan berbagai tingkat keterlibatan dalam Yudaisme. Dari kata Sabat ini diperoleh istilah Sabat dalam bahasa Inggris, Sabat dalam bahasa Arab, dan Sabtu dalam bahasa Indonesia. Dari kata ini pula muncul konsep sabatikal, yaitu berhenti bekerja pada Sabat. Orang Yahudi menganggap peringatan Sabat sebagai hari ketujuh setiap pekannya tidak terputus sejak ditetapkan saat Allah menciptakan alam semesta, di mana manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan ini berlanjut, saudaraku. Penyucian hari Sabat bukan dimulai pada zaman Israel, bukan dimulai pada zaman Yahudi. Penyucian hari Sabat dimulai oleh Allah yang agung sendiri, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengasihi kita, Allah yang berkuasa atas segala, Allah yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di surga nantinya. Dan hari Sabat ini berlanjut sampai pada zaman Abraham, sebelum kerajaan Israel ada, sebelum hukum Taurat Musa ada. Abraham menguduskan hari Sabat. Kemudian Musa sebelum menerima hukum Taurat berbakti pada hari Sabat. Hukum Taurat diberikan pada zaman Musa, menyatakan hari Sabat harus dikuduskan. Sampai pada zaman Daniel, sang nabi, dikatakan hari Sabat adalah hari yang harus dikuduskan oleh manusia. Dan ketika juru selamat kita, Allah yang kudus, penebus kita, datang ke dunia, Yesus berbakti pada hari Sabat ketika dia kecil sampai dewasa. Dan ketika Yesus mati sebelum hari Sabat dan dikuburkan pada hari Jumat. Istirahat, tidur dalam kematian badani tubuh manusia, dan bangkit pada hari Minggu, hari pertama. Kemudian setelah Yesus bangkit, Yesus berbakti menguduskan hari Sabat dan memuliakan Tuhan, mengajar di rumah-rumah ibadat. Biarlah kita melihat kehidupan Yesus, kehidupan Allah penebus kita, sebagai pegangan hidup kita untuk menguduskan hari Sabat. Dan saat ini juga bangsa Yahudi dan kita pengikut Kristus diajarkan untuk memuji Tuhan, menguduskan hari Sabat. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, supaya manusia menguduskannya. Bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat, untuk manusia memilih hari yang mana dikuduskan. Yang benar adalah hari Sabat dikuduskan untuk manusia beristirahat dan memuji Tuhan. Biarlah kita dibawa pada pemahaman yang sama dan mengagungkan kuasa kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami untuk menguduskan hari Sabat-Mu, memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi-Mu. Pimpinlah kami dimanapun kami berada Bapa, dalam kesehatan, supaya kami menjaga diri kami tetap bersih, menghindari resiko tertular virus yang menyakitkan, membahayakan jiwa kami. Biarlah nama-Mu saja yang kami sembah Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Kuda berlari sangat tangguh, berlari-lari dari ujung kota. Belajarlah sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Horas.